Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Faisal Sadam Muron. Saya merupakan dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video simulasi pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti program studi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program sarjana pendidikan guru sekolah dasar. Melalui mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan dalam mengimplementasikan pembelajaran PKN di sekolah dasar kelak. Video simulasi kali ini yang akan saya tampilkan adalah berkenaan tentang materi media pembelajaran PKN di sekolah dasar berbasis kebutuhan peserta didik. Melalui materi ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis media-media pembelajaran yang cocok sesuai dengan gaya belajar anak dan materi yang akan diajarkan. Pembelajaran akan berfokus kepada active learning para mahasiswa berbasis problem based learning serta akan menciptakan proyek pada pertemuan selanjutnya. Proses evaluasi dilakukan melalui partisipasi aktif mahasiswa di dalam kelas serta juga hasil proyek yang nanti akan mereka buat, yaitu media pembelajaran berdasarkan materi ajar yang telah mereka peroleh dari setiap kelompoknya. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui uji pemahaman pada para mahasiswa melalui soal-soal tes tertulis dan juga tidak tertulis yang akan dilakukan pada akhir semester nanti. Melalui penugasan yang sudah dilakukan, para mahasiswa diyakini dapat mengembangkan media pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Maka berikut adalah video simulasi pembelajaran saya pada mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia bersama para mahasiswa-mahasiswi PGSD PIP UPI Bandung. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke, alhamdulillah teman-teman, semangat sekali ya pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan satu orang mungkin untuk berdoa. Ya, silakan Afif untuk memimpin doa. Baik semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Hafiz dan Pian berdoa. Semoga hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Yang penting kita memulai aktivitas kita hari ini dengan berdoa dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah tadi kita sudah berdoa. Sekarang untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita awali dulu dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia ya. Boleh berdiri semua. Siap ya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah air, tanahku ayah. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku Indonesia kebangsaan. Bangsa dan tanah air, marilah kita
tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, kita biasakan, yang sudah kita biasakan menyanyikan lagu nasional itu penting agar kita tetap cinta pada Indonesia, ya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita absen dulu teman-teman. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya, nampaknya semuanya masuk semua. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, minggu lalu sebelum kita masuk ke materi hari ini, minggu lalu kita sudah ngapain ya? Ya, minggu lalu pertemuan 8 UTS. Gimana UTS-nya? Susah, gampang, sulit? Susah ya, tapi bisa ya? Bisa, alhamdulillah ya. Nah, jadi di sebelum UTS kita fokus kepada content knowledge, pemahaman teman-teman tentang konten pembelajaran PKN di sekolah dasar. Nah, sekarang setelah UTS kita akan fokus kepada bagaimana peningkatan kompetensi teman-teman dalam mempraktekkan pengetahuan yang sudah diperoleh tadi ya. Hari ini kita akan belajar tentang media pembelajaran PKN di sekolah dasar. Harapannya nanti teman-teman akan mampu menganalisis kira-kira media apa saja yang cocok untuk fase A, fase B, dan fase C, dan bagaimana menerapkannya di kelas, dan tentu nanti kita juga harapannya teman-teman dapat membuat itu ya. Ya, baik teman-teman, hari ini tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan, kita akan membahas tentang media pembelajaran PKN di sekolah dasar. Nah, prinsipnya pada hari ini kita akan belajar tentang menganalisis berdasarkan kebutuhan peserta didik. Prinsipnya terjangkau dan terkendali. Ada yang tahu apa sih itu media, Cum? Nah, apa media, Arya? Menurut Arya? Segala suatu alat dalam bentuk fisik maupun non fisik yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi agar lebih dipahami oleh siswa. Oke, good. Kita beri plus untuk Arya ya. Nah, jadi betul seperti yang disampaikan oleh Arya bahwa media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didik. Jadi media di sini prinsipnya adalah alat bantu ya. Seperti yang Bapak tanyakan hari ini ada sebuah TV gitu ya, smart TV. Ini juga adalah alat bantu ya, menjadi media kita untuk belajar kita hari ini. Nah, kira-kira media itu kalau melihat gaya belajar anak ada berapa sih teman-teman? Coba, ada yang tahu gaya belajar anak itu apa aja? Visual, auditory, audiovisual, dan kinestetik ya. Nah, hari ini kita akan lihat kira-kira apa saja sih contoh-contoh media pembelajaran yang ada di bisa kita gunakan. Contoh media visual. Media visual itu berarti media yang sifatnya visual, bisa nampak teman-teman ya. Misalkan di dalam pembelajaran PKN kita bisa menggunakan modul, PPT, media cetak, satu lagi apa Cum? Gambar kita. Tepuk tangan teman-teman ya. Nah, jadi media visual contohnya adalah seperti yang ada di depan teman-teman ini ya. Jadi ketika mengajarkan PKN bisa saja teman-teman menghadirkan media cetak, koran, majalah, dan sebagainya, termasuk juga tadi gambar ya. PPT seperti yang biasa teman-teman buat tadi hari ini Bapak tayangkan ya. Nah, kedua ada media audio. Di dalam media pembelajaran kita juga memperhatikan kebutuhan peserta didik. Salah satunya audio. Nih, contohnya ada voice note. Siapa yang suka kirim voice note pakai WA ya? Nah, ternyata itu juga bisa digunakan untuk media pembelajaran. Misalkan dulu saat PJJ ya, jarak jauh, guru bisa memberikan tugas atau materi melalui voice note. Kedua, lagu teman-teman. Jadi nanti bisa dengan lagu nasional seperti yang tadi kita lakukan atau dengan lagu daerah. Lalu ini ada Anchor, salah satu aplikasi podcast ya. Nah, sekarang kan eranya sudah podcast. Kira-kira satu lagi apa?
Teman-teman audio, ada yang punya pendapat? Apa? Coba. Misalkan radio, pintar. Ya, kita beri plus. Nah, jadi radio itu juga bisa kita perdengarkan kepada anak, misalnya untuk mendengarkan lagu atau berita berkaitan dengan elemen-elemen di Pancasila, ya, atau di kebinekaan, di Undang-Undang Dasar 45 atau NKRI. Ketiga, ada media audio visual, gabungan antara audio dan visual, ya. Contohnya di sini ada TV seperti yang kita pakai, ya, karena bisa ada suara, bisa ada gambar juga, bisa menunjukkan video, ya, video Nusa dan Rara misalkan, ya, kita menganalisis nilai-nilai kebangsaannya apa, gitu ya. Ada YouTube, teman-teman, bisa banyak media pembelajaran dari YouTube yang bisa kita gunakan. Terakhir, apa kira-kira ada yang bisa kasih contoh satu? Apalagi nih media audio visual. Jadi sengaja nih dikosongin satu biar teman-teman tuh nggak hanya disuruh, tapi bagaimana juga bisa merangsang pemikiran teman-teman. Apa coba? Apa Pik? Modul interaktif. Modul interaktif, good, tepuk tangan. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau di dalam modul interaktif bisa dalam bentuk PDF, kita klik akan keluar video, suara dan sebagainya. Ya, oke, good. Terakhir kita akan lihat contohnya adalah media itu kinestetik, ya. Media pembelajaran kinestetik bisa kita gunakan dalam arti merangsang peserta didik untuk aktif bergerak. Misalkan pertama ada yang namanya TikTok, ya. Misalkan kita lihat video-video di TikTok, nanti diajarkan anak untuk bergerak, misalkan lagu Senam Pancasila, ya, profil P5 dan sebagainya, ya. Lalu berikutnya juga ada video tutorial tentang bagaimana menarikan lagu daerah dalam elemen Bhinneka Tunggal Ika, misalkan, ya. Lalu juga ada games, ya, teman-teman bikin games di Android dan sebagainya untuk anak-anak bergerak, ya. Satu lagi kira-kira apa nih? Puzzle bisa juga nih, ya, boleh kasih plus. Nah, puzzle itu kan mendorong anak untuk bergerak, ya, berpikir bagaimana enggak. Jadi intinya kinestetik itu agar anak mau bergerak, ya. Nah, jadi media-media ini diharapkan mampu membantu dan memaksimalkan proses pembelajaran, ya. Nah, namanya juga alat bantu. Ini contoh Bapak kasih ada yang 01, tetap bagaimana siswa harus mau berpikir dan memberikan contoh, ya. Enggak. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah materinya tadi sudah tersampaikan dengan jelas, ya. Nah, tapi Bapak yakin nih pasti masih ada yang ingin bertanya, ya, yang kurang jelasnya. Boleh acungkan tangan, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kita apa? Saya bertanya Pak, kenapa media itu penting dalam proses pembelajaran? Oke, selain tadi sudah dijelaskan bahwa sebagai alat bantu, media ini juga akan membuat peserta didik memudahkan untuk memahami materi, ya, sehingga penting bagi teman-teman untuk membuat materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ini agar nanti peserta didik mampu untuk menganalisis, memahami, mencerna materi yang sudah diberikan, ya. Oke, good, pertanyaannya bagus, kita beri tepuk. Dari sebelah sini belum ada yang ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya Pak, selain gaya belajar, apa gitu yang mempengaruhi media pembelajaran tersebut? Oke, good, pertanyaannya bagus teman-teman. Selain gaya belajar yang harus kita perhatikan kebutuhan peserta didik, tentu kita juga harus perhatikan materinya. Karena setiap materi yang kita ajarkan tentu punya pendekatan khusus. Kalau materinya tentang Pancasila di kelas 1 misalkan di fase A, kan tidak mungkin kita begitu langsung masuk kita menggunakan media yang langsung menuntut anak untuk bekerja keras. Tentu harus diawali dengan hal yang menyenangkan, menyanyikan Pancasila, misalnya Garuda Pancasila, gitu ya, anak akan senang.
Tapi beda lagi ketika dia sudah tingkat tinggi di fase C, materinya lebih keras, misalkan lebih tinggi tentang demokrasi. Kan tidak mungkin hanya sekedar menggunakan audio saja. Anak perlu diberikan contoh audiovisual untuk menjadi contoh mereka. Ya, bagus, tepuk tangan. Oke, luar biasa teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sudah memahami betul materi yang kita peroleh hari ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut kepada games teman-teman. Siapa yang mau main games? Nah, baik teman-teman, untuk membuat teman-teman lebih paham tentang fungsi media pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran PKN di SD, hari ini Bapak akan simulasikan tentang media pembelajaran dalam materi Pancasila, tentang lambang Pancasila dan sila-sila Pancasila. Teman-teman sudah terbagi menjadi 3 kelompok ya, ada yang isi silanya, simbolnya, dan juga ada yang di perisainya ya. Nah, hari ini nanti teman-teman bergantian akan menempelkan itu dengan mengandalkan instruksi dari anggota kelompoknya. Oke, langsung saja silakan dari kelompok 1, siapa dulu yang akan maju? Nah, yuk, nanti teman-temannya akan mengarahkan ya. Siap, apa itu isi silanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, boleh, silakan duduk sebelah sana. Nah, teman-teman mengarahkan. Siap ya, hitungan 1, 2, 3, tutup matanya. Yuk, mulai. Maju. Bawa. Oke. Ya, baik, kita lanjut ke kelompok kedua. Silakan maju. Ya, silakan. Ya, tadi sila sudah semua. Sekarang silakan tutup matanya. Ya, beri instruksi ya teman-temannya ya. 1, 2, 3. Maju. Ya, betul teman-teman? Betul. Oke, betul. Ya. Nah, simbol sila keberapa ini? Ketiga. Oh, beringin ya. Oke, terima kasih. Ya, baik, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Perwakilannya siapa? Ayo, silakan. Akan menempelkan simbol ya silanya. Oke, simbol apa itu? Oke, ketuhanan. Siap ya, tutup matanya. Teman-temannya kasih apa? 1, 2, 3. Maju. Kanan kalian. Iya. Wah. Kayaknya sudah dihafal posisinya. Ya, teman-teman, tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Alhamdulillah, semua sudah ini menggunakan media pembelajaran yang sudah Bapak bawa ini ya. Nah, jadi dengan seperti ini, para siswa selain menyenangkan, memudahkan materi, secara visual dia akan melihat di mana posisi yang tepat, secara audio visual juga akan mendengarkan instruksi dari teman-temannya, dan secara kinestetik dia juga akan bergerak mengikuti keyakinan dia di mana dia akan menangkalkan itu ya. Di materinya dapat, menyenangkannya dapat ya. Oke, selanjutnya, nah biar teman-teman juga bisa berpikir lebih kritis lagi, selanjutnya kita akan kerja kelompok. Silakan di setiap kelompok akan menganalisis kira-kira media pembelajaran apa nih yang cocok dikaitkan analisis materi dan medianya di setiap fase ya. Ini di fase A, fase B, dan fase C ya. Siap ya? Oke, silakan teman-teman mulai berdiskusi. Analisis materinya dan kira-kira media pembelajarannya apa yang cocok ya.
alhamdulillah teman-teman tadi sudah bekerja kelompok ya teman-teman, sudah menganalisis kira-kira materi apa di setiap fasenya dan medianya yang cocok apa ya. Nah sekarang Bapak minta perwakilan setiap kelompok boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, 2, 3 untuk maju. Oke, dari fase A dulu silakan. Untuk fase A, materinya adalah Pancasila dan media pembelajaran yang bisa digunakan adalah visual yang contohnya adalah gambar. Oke, kita beri aplaus. Kelompok 2. Jadi untuk di fase B terkait media pembelajaran cocok di fase B yaitu di kelas 3 dan kelas 4 bisa dengan audio, contohnya dengan diperdengarkan lagu-lagu daerah sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Selanjutnya. Untuk di fase C, kelas 5 dan 6 adalah gabungan dari fase A dan B, audio dan visual, berarti audio visual. Nah, itu untuk materinya itu di demokrasi bisa dipertontonkan, misal di video YouTube itu tentang pemilihan umum atau persidangan. Oke, good. Terima kasih teman-teman sudah mempresentasikan. Boleh kembali duduk, silakan. Ya baik, alhamdulillah teman-teman, akhirnya pertemuan kita pada kesempatan hari ini karena waktu ya kita cukupkan sekian. Tapi teman-teman ada tentu hari ini kita sudah banyak belajar materi ya. Tentu kita akan simpulkan dulu apa yang teman-teman mau. Siapa yang akan menyimpulkan apa yang diperoleh pada pertemuan hari ini? Oke, silakan Novel. Apa yang sudah kita peroleh hari ini itu terkait media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu adalah alat bantu yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam proses pembelajaran agar siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian media pembelajaran itu juga bisa disesuaikan dengan gaya belajar siswa, bisa audio visual, visual dan audio, kemudian kinestetik gitu. Dan selain bisa disesuaikan dengan gaya belajar mereka, juga bisa disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh gurunya gitu. Oke, good. Terima kasih Tuhan. Maksudnya tentu di dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar ya teman-teman ya. Baik, itu saja untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempraktekkan membuat media pembelajaran. Jadi harapan Bapak teman-teman minggu depan setiap kelompok membawa koran ya, atau majalah yang akan kita buat sulap menjadi media pembelajaran ya. Seperti apa buatnya nanti kita lihat minggu depan ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan di kemudian teman-teman nanti menjadi seorang guru yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.